Selamat pagi, saya Peltu Franky Tabubulon, Babinsa Kidal Kuramil 0818 Gunung Tumpang akan melaksanakan komsos ke Candi Kidal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Romerlah sebagai Jubel Candi Kidal bersama Bapak Franky dan Desa Kidal. Di sini saya sebagai Jubel Candi Kidal yang ditugaskan dari kantor BPK wilayah 11 Provinsi Jawa Timur akan menceritakan tentang sejarah Candi Kidal sedikit tentang Candi Kidal ini. Ya, bahwa ini Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati Raja Kedua Singosari setelah Ken Arok. Karena pada waktu itu kerajaan Singosari ada 5 raja, yaitu pertama Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Bajaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Dan ini salah satu peninggalan kerajaan Singosari yang ada di desa kita yang namanya Candi Kidal. Ini Candi Kidal ini didirikan pada tahun 1248, diperkirakan selesai pada tahun 1260 Masehi. Tapi kalau Raja Anusapati menjadi raja mulai tahun 1227 Masehi sampai 1248 beliau meninggal dan didarmakan di Candi Kidal. Mengenai bangunan, semua peninggalan kerajaan Singosari terbuat dari batu andesit. Batu andesit itu batu dari perut gunung. Dan di Candi Kidal ini ada candi satu-satunya yang utuh di Malang, yaitu ada kaki candi, ada tubuh candi, dan juga ada atap candi. Di sini di Candi Kidal ini bagian kaki candi ada patung ini yang depan sendiri, ini namanya kepala naga atau ular bermahkota yang disebut dengan Makara Makari. Karena apa? Dinamakan Makari yang sebelah utara itu yang laki-laki, Makari yang perempuan. Dan di sini setiap sudut Candi Kidal bagian kaki candi dengan adanya yaitu patung singa penyangga. Singa penyangga atau singa setamba itu arti kekuatan candi. Dan di kanan kiri singa penyangga ada ornamen medalion dan purnakumba. Dan istimewanya lagi yang tertera di Candi Kidal ini dengan adanya fragmen relief Garudia yang sekarang dibuat lambang negara itu, yaitu Garuda Pancasila. Mungkin kita keliling, yaitu namanya singa penyangga atau singa murti arti kekuatan candi. Dan ini ada ornamen yang berbentuk bulat, ini adanya di bagian kaki dan tubuh candi, itu namanya medalion. Dan di ini yang agak pantainya agak ke dalam. Kalau yang ini yang agak keluar ini namanya purnakumba yang kayak guci. Dan di sini mengenai cara membaca relief di Candi Kidal ini yaitu secara prasawiya, tapi pada umumnya secara paradaksina. Kenapa kok di sini secara prasawiya enggak pada umum secara paradaksina? Karena di sini menyesuaikan dengan relief Garudia tersebut, yaitu ada 3 relief. Yang pertama yang menghadap ke selatan, kedua yang menghadap ke timur, dan 3 menghadap ke utara. Itu dengan adanya relief yang pertama. Relief yang pertama ini melambangkan anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua. Karena apa? Garudia ini anaknya Dewi Winata dan Paranaga anaknya Dewi Gatur. Ini ibunya dalam perbudakan. Ini intinya anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua, yaitu ikut menjaga para naga. Ya. Nah, yang kedua yang menghadap ke timur, Garudia membawa guci kamandani, itu tempat air tirta amerta. Ini melambangkan anak yang berjuang untuk membebaskan ibunya, yaitu Dewi Winata. Karena ini ingin mengambil air amerta untuk pembebasan ibunya, ini sempat bertarung dengan para dewa. Ini melambangkan anak yang berjuang untuk pembebasan ibunya. Yang reliefnya ketiga yang sebelah yang menghadap ke utara. Ini yang ketiga yang menghadap ke utara, Garudia membawa seorang wanita yaitu Dewi Winata, ibu Garudia. Dan di sini intinya anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi pertama anak yang melambangkan mengabdikan dirinya kepada orang tua. Kedua anak yang berjuang
berjuang untuk pembebasan ibunya, dan ketika ini lepaslah ibunya dari perbudakan, ini Garuda membawa ibunya kembali ke kayangan atau ke surga. Dan yang kedua yaitu bagian tubuh candi. Bagian tubuh candi, ruang pusat atau bilik candi itu sebenarnya tempat patung Anusapati yang berwujud jiwa yang sekarang ada di Museum Belanda. Lengkapnya Museum Tropical Royal Institute Amsterdam. Kenapa kok ada di sana? Karena dulu kita belum merdeka, masih di bawah purbakala Hindia Belanda. Jadi patung tersebut sampai sekarang masih ada di Museum Belanda. Itu di ruang pusat. Bagian tubuh candi itu ada 5 relung. Masing-masing relung yang ruangan kecil-kecil itu namanya relung. Nah, di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi tempat patung Nandiswara dan Mahakala. Tapi relung yang menghadap ke utara tempat patung Durga Mahesa Suramardini, relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru atau Resi Agastya. Tapi kalau di atas pintu masuk ke bilik candi itu namanya Kepala Kala. Terima kasih Bu Romlah atas penjelasannya tentang bertutur Candi Kidal. Saya selaku Babinsa Kidal terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Sama-sama.